nama saya Chelsea Saragi, NPM 1901030084 dari grup PIA2, tugas belajar dan pembelajaran dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang kondisi proses pembelajaran. Kondisi proses pembelajaran. Pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan azas pendidikan maupun teori belajar, merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Konsep pembelajaran menurut Corey adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi tertentu. Pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan. Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang dijalani oleh peserta didik dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Proses pembelajaran ini berlangsung dalam interaksi antara komponen-komponen peserta didik dan pendidik dengan muatan tujuan pendidikan. Dalam interaksi ini, pendidik menyikapi dan memperlakukan peserta didik sesuai dengan hakikat martabat manusia yang melekat pada diri peserta didik. Dalam menyikapi dan memperlakukan pendidik seperti itu, peserta didik berperilaku sesuai dengan dinamika hakikat martabat manusianya yang sedang berkembang. Tujuan pembelajaran adalah kemampuan atau kompetensi atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Proses pembelajaran pada awalnya meminta guru untuk mengetahui kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa, meliputi kemampuan dasarnya, motivasinya, latar belakang akademisnya, latar belakang sosial ekonomisnya, dan lain sebagainya. Kesiapan guru untuk mengenal karakteristik siswa dalam pembelajaran merupakan modal utama penyampaian bahan belajar dan menjadi indikator suksesnya pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran mempunyai dua karakteristik, yaitu pertama, dalam proses pembelajaran melibatkan proses mental siswa secara maksimal. Bukan hanya menuntut siswa sekedar mendengar, mencatat, akan tetapi menghendaki aktivitas siswa dalam proses berpikir. Kedua, dalam pembelajaran membangun suasana dialogis dan proses tanya jawab terus-menerus yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan siswa yang pada gilirannya kemampuan berpikir itu dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. Proses pembelajaran atau pengajaran kelas atau classroom teaching menurut Duncan and Biddle berada pada 4 variabel interaksi, yaitu pertama, variabel pertanda atau precise variables berupa pendidik. Yang kedua, variabel konteks atau context variables berupa peserta didik, sekolah, dan masyarakat. Ketiga, variabel proses atau process variables berupa interaksi peserta didik dengan pendidik. Keempat, variabel produk atau product variable berupa perkembangan peserta didik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Baiklah, dari penjelasan saya sebelumnya, saya harap teman-teman semuanya dapat menerima dan memahami apa itu kondisi proses pembelajaran. Terima kasih.